Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta pemain timnas Indonesia naturalisasi. Mari kita mulai. Yang pertama, ia bernama Emilio Audero Mulyadi. Ia lahir di Mataram pada tanggal 18 Januari tahun 1997. Ia beragama Islam. Emil Audero Mulyadi saat ini bermain untuk Como tahun 1907 di Serie A Italia, bergabung dengan klub yang baru saja promosi ke Serie A untuk musim tahun 2024-2025. Emil Audero dibesarkan di Akademi Juventus dan berkarir di Serie A. Emil Audero sempat mengalami penurunan karir setelah cedera parah dan kontroversi menolak panggilan untuk membela timnas Indonesia. Prestasi yang ia pernah dicapai, ia pernah bermain Juventus di Serie A tahun 2016 sampai tahun 2017 dan Piala Italia tahun 2016 sampai tahun 2017 dan Inter Milan Serie A tahun 2023 sampai tahun 2024 dan Piala Super Italia tahun 2023. Yang kedua, ia bernama Martin Paes. Ia lahir di Nijmegen, Belanda pada tanggal 14 Mei tahun 1998. Ia beragama Kristen. Martin berasal dari keluarga konglomerat Belanda. Ayahnya, Vincent Paes, pernah menjadi chairman NS Nijmegen dan kini mengelola beberapa perusahaan besar termasuk Paes Group dan Martin Clinic. Martin memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi pada 30 April tahun 2024. Ia memutuskan menjadi WNI setelah mengungkapkan kecintaannya terhadap Indonesia, kampung halaman neneknya. Paes telah mendapatkan penghargaan Team of the Match 9 kali sejak bergabung dengan FC Dallas pada tahun 2022. Prestasi keempat, Paes baru saja meraih Save of the Year MLS tahun 2024. Ketiga, ia bernama Jordi Amat. Ia lahir di Spanyol pada tanggal 21 Maret tahun 1992. Ia beragama Kristen. Jordi Amat memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Makassar dan merupakan keturunan dari Raja Siau. Dianugerahi gelar pangeran oleh Dewan Kerajaan Kesultanan Adat Nusantara pada 1 Juli tahun 2022. Gelar tersebut diberikan kepadanya karena ia merupakan keturunan dari Raja ke-14 dan ke-17 Kerajaan Siau, yaitu Jacop Ponto dan Manalang Dulakan Sil. Sejak bergabung pada musim tahun 2022, Amat berhasil mempersembahkan 4 trofi bagi Johor Darul Tasim, yaitu Liga Super Malaysia, Piala Malaysia, Piala Super Malaysia, dan Piala FA Malaysia. Keempat, ia bernama Eleanor Rijeders. Ia lahir di Finlandia pada tanggal 23 Oktober tahun 2000. Ia beragama Kristen. Rijeders adalah putra dari Martin Rijeders dan saudara laki-laki Tijani Rijeders yang juga merupakan pesepak bola profesional. Rijeders adalah keturunan Indonesia dari ibu yang berasal dari Ambon, Maluku pada 30 September tahun 2024. Rijeders resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Kini, ia sudah menikah dengan Marciana dan sudah dikarunia seorang anak. Prestasi yang ia pernah dapat ialah, ia pernah debut di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda, di usia muda, dipanggil ke tim nasional untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA tahun 2026 melawan Bahrain dan Cina. Kelima, ia bernama Saen Patinama. Ia lahir di Belanda pada tanggal 11 Agustus tahun 1998. Saen Patinama memiliki keturunan Maluku dari ayahnya yang lahir di Semarang. Saen Patinama resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada 24 Januari tahun 2023 setelah mengambil sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Saen Patinama melamar Mina secara resmi di Belanda pada bulan Maret tahun 2024. Prestasi yang ia pernah dapat, ia membawa Viking FK meraih kemenangan di kasta teratas kompetisi Norwegia saat mengalahkan Lillestrøm dengan skor 3-1, memasuki starting 11 melawan FC SB di Viking Stadion pada babak play-off UEFA Conference League tahun 2022 tahun 2023. Keenam,
Ia bernama Ivar Jenner. Ia lahir di Belanda pada tanggal 10 Januari tahun 2004. Ia beragama Kristen. Ayahnya seorang keturunan Indonesia dan ibunya orang Belanda. Ia merupakan mantan pemain muda internasional untuk Belanda pada 22 Mei tahun 2023. Jenner resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Ivar Jenner diangkat menjadi warga negara Indonesia pada 22 Mei tahun 2023. Setelah itu, ia langsung berkesempatan debut di timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Palestina dan Argentina. Ivar Jenner mencetak gol untuk Indonesia dalam pertandingan Piala Asia U23 Indonesia vs Irak pada 2 Mei tahun 2024. Ivar Jenner menunjukkan performa yang mengesankan di lapangan hijau saat bermain untuk FC Utrecht. Ia naik ke level U21 dari tim U18 pada bulan Juli tahun 2022. Ketujuh, ia bernama Nathan Chown. Ia lahir di Belanda pada tanggal 22 Desember tahun 2001. Ia beragama Katolik. Nathan lahir di Rotterdam, Belanda pada 22 Desember tahun 2001. Ia memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Kakeknya pindah ke Belanda bersama ibunya setelah ayahnya meninggal dalam perang. Ia memiliki hubungan dengan Fredericus Linkert atau Vivis Linkert yang berasal dari Inggris. Vivi kerap mendukung Nathan, bahkan hadir di Stadion Gelora Bung Karno untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia. Kedelapan, ia bernama Sandy Wals. Ia lahir di Belgia pada tanggal 14 Maret tahun 1995. Ia beragama Kristen. Wals lahir di Belgia dari ayah keturunan Irlandia kelahiran Inggris yang berasal dari keluarga Somalia, Afrika Selatan, dan seorang ibu keturunan Indonesia kelahiran Swiss yang dibesarkan di Belanda. Oleh karena itu, ia memenuhi syarat untuk membela Belgia, Inggris, Irlandia, Swiss, Belanda, dan Indonesia. Pada 17 November tahun 2022, Wals resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Ia pernah menjuarai Piala Belgia tahun 2013 bersama KRC Gent, runner-up ke-8. Ia bernama Mies Hilgers. Ia lahir di Belanda pada tanggal 13 Mei tahun 2001. Beragama Kristen. Mies Hilgers lahir di Belanda dan memiliki keturunan Indonesia dari ibunya, Linda Tombang, yang berasal dari Sulawesi Utara. Kakek dan nenek Hilgers dari jalur ibu juga lahir di Indonesia. Hilgers resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada 30 September tahun 2024 di Belgia. Pada Januari tahun 2022, Hilgers masuk ke dalam tim terbaik Eredivisie. Pada Agustus tahun 2024, Hilgers mencetak gol dalam laga melawan Red Bull Salzburg di babak kualifikasi Liga Champions UEFA. Hilgers tampil penuh saat FC Twente berhadapan dengan Manchester United di Liga Eropa UEFA 2024-25. Kesembilan, ia bernama Ragnar Oratmangun. Ia lahir di Belanda pada tanggal 21 Januari tahun 1998. Ia beragama Islam. Oratmangun adalah seorang Muslim keturunan Indonesia dengan kakek dan nenek berasal dari Fordata, Kepulauan Tanimbar, Maluku. Dia berpindah agama ke Islam sejak berusia 15 tahun. Oratmangun mempunyai hubungan kekerabatan dengan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia Jauhari Oratmangun. Pada 18 Maret tahun 2024, Oratmangun resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Salah satu prestasi yang pernah diraih oleh Ragnar Oratmangun adalah mendapat gelar juara kasta kedua Liga Belanda bersama SC Cambuur Leeuwarden pada tahun 2021 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA tahun 2026 melawan Vietnam. Gol ini membawa kemenangan 3-0 untuk Indonesia dan membuatnya mendapatkan gelar pemain terbaik. Ke-10, ia bernama Makrozi Gestra. Ia lahir di Belanda pada tanggal 9 November tahun 2004. Memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Ayahnya memiliki darah setengah Indonesia dan setengah Belanda, bermain sebagai striker di klub muda kasta kedua Liga Belanda, FC Volendam 21. Sebelumnya bermain di AFC Amsterdam, AZ Alkmaar.
dan N.E. Senitbagen. Tercatat, Silvestra mencetak 18 gol dan 11 assist dari 20 penampilan di semua kompetisi pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Itu menarik perhatian banyak klub. Ke-11, ia bernama Kevin Dix. Ia lahir di Belanda pada tanggal 6 Oktober tahun 1996. Kevin Dix memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya, Natasha Dix Bakarbesi, yang berasal dari Ambon, Maluku. Orang tua ibunya pindah ke Belanda setelah perang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kevin Dix resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada 8 November tahun 2024. Ia kemudian membela timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Kevin Dix menikah dan memiliki seorang putri bernama Naya Aiden Dix yang lahir pada 7 Maret tahun 2022. Ia pernah mendapatkan Liga Super Denmark pada tahun 2021, 2022-2023, dan Piala KNVB tahun 2016-2017. Ke-12, ia bernama Ole Romrey. Ia lahir di Belanda pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Ia beragama Kristen. Ia keturunan Indonesia dari pihak ibunya. Neneknya merupakan kelahiran Medan, Sumatera Utara. Ia pernah mengikuti kontes Erste Divisi pada tahun 2021 dan 2022. Ke-13, ia bernama Rafael Struijk. Ia lahir di Belanda pada tanggal 27 Maret tahun 2003. Ia beragama Kristen. Ia memiliki darah Indonesia dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Bean Struijk, adalah warga negara Belanda keturunan Indonesia, sedangkan ibunya, Soraya Norali Sudito, memiliki darah Suriname dan Jawanghe. Pada 22 Mei tahun 2023, Rafael resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Pada 22 Mei tahun 2023, Rafael resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Rafael memiliki tinggi badan 187 cm dan berposisi asli sebagai winger kiri. Rafael pernah memperkuat ADO Den Haag di level U18 dan U21. Pada tahun 2022, Rafael memulai karirnya di tim senior. Rafael bergabung dengan klub Liga Australia, Brisbane Roar, pada 16 September tahun 2024. Mencetak 10 gol dan 5 assist saat bermain di ADO Den Haag U18 dan U21. Debut di tim senior ADO Den Haag saat menghadapi FC Emmen, mencetak gol melawan Bahrain, gol pertamanya di level senior. Menyumbangkan gol bersama timnas Indonesia saat melawan China Taipei pada kualifikasi Piala Asia U23 AFC tahun 2024. Thank you very much for your watching and your support. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on my next videos. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam ceria selalu.